kita berbicara tentang dengan grow mindset tadi, jadi perkembangan pikiran seorang guru. Nah, sehubungan dengan PMM ini, sehubungan dengan kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan awal pembelajaran itu tentu kita diawali dengan mengenal karakter dari si peserta didik itu sendiri dengan membuat sebuah assessment. Lalu kemudian penilaian ketika kita mulai dengan awal pembelajaran itu apakah bisa melalui persepsi kah, ataukah uh, uh, penerapan materi di tengah, ataukah nanti pada saat pembelajaran berakhir seperti apa? Iya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gilda. Baik, Ibu Noveni, ini mungkin terkait dengan asesmen ya, Bu. Maksudnya asesmen non-kognitif atau asesmen diagnostik peserta didik. Silakan Ibu Noveni mungkin mengaitkan hal itu dengan grow mindset-nya seperti apa. Silakan Bu Noveni. Ya, terima kasih Ibu Hilda ya tadi Bu ya dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Salam kenal Ibu dari kami di Sangatta, Kutai Timur. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dan bergabung di kelompok belajar. Ini suatu sukacita dan saya sangat mengapresiasi buat rekan-rekan yang luar biasa tergabung bisa belajar bersama. Jadi saya juga sama-sama belajar, Ibu. Saya juga bertugas atau melayani sebagai pengawas Pak Bu di tingkat dasar. Jadi memang banyak sekali tentunya pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap guru ketika dia menghadapi perubahan kurikulum. Benar Bapak Ibu? Karena termasuk baru diterapkan di sekolah penggerak, tidak mau, yang kita tahu bahwa ini yang lebih paham ya teman-teman yang memang mengikuti diklatnya yang khusus di Kemendikbud ya Bapak Ibu. Jadi memang mau tidak mau di tahun 2024 serentak baik itu sekolah negeri dan madrasah swasta dan negeri juga menjalankan kurikulum yang baru ini. Nah, otomatis yang diminta oleh pemerintah kita ketika si guru mendapatkan adaptasi atau perubahan yang cepat dalam ekosistem pendidikan, dia dulu harus terima nggak perubahan ini. Artinya ada perubahan pola pikir yang tadi yang biasanya menerima saja diminta oleh pemerintah kita untuk lebih kreatif. Ini Bapak Ibu bisa lihat kan pengalamannya Ibu Herlina bagaimana dia membangun sekolah baru 8 bulan itu luar biasa dan saya tadi dapat itu satu kesaksian yang luar biasa perlunya sekian saja apa namanya Bu potsnya polybagnya buat cabai tapi dikasih ribuan jadi dalam arti memang harus ada pertama adalah si guru atau si kepala sekolah atau si penggiat PAK itu menyadari dulu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan di dalam diri dia ketika dia menerima informasi yang begitu cepat terkait dengan kurikulum yang berubah atau ekosistem pendidikan. Nah, ketika Ibu sudah paham itu, ketika Ibu menjalankan itu, ternyata saya mungkin masih fixed mindset. Bagaimana cara saya grow mindset? Sudah ada kiat-kiat caranya. Otomatis si guru itu harus terus berlatih, nggak bisa enggak. Karena orang-orang di grow mindset mau tidak mau dia tidak pernah berhenti untuk belajar, Bapak Ibu. Mau dia usianya berapa. Kita pernah lihat kan di televisi ada seorang oma nenek umur 80 tahun dia lulus dari S1. Bapak Ibu bayangkan seperti apa umur yang seperti itu masih serius untuk sekolah. Nah, sedangkan kita mungkin yang masih umur 40-an, 50-an, bahkan PBB mengatakan dikatakan lansia itu kan umur 70-an tahun, Bapak Ibu, ya, masuk 70 tahun. Umur di bawah itu masih dikatakan generasi muda. Nah, ini bagaimana kita menanggapi setiap isu-isu zaman, isu-isu global untuk bisa kita terapkan di dunia pendidikan. Nah, ketika Ibu Hilda sudah paham bagian itu, otomatis akan menerapkannya itu di lingkungan kelas yang Ibu Hilda ampuh. Dalam hal ini tadi pertanyaannya terkait dengan asesmen. Apakah saya harus melakukan penilaian yang kita kenal dengan diagnostik awal, Bapak Ibu. Ada yang namanya non-kognitif, ada yang kognitif. Misalkan non-kognitif dengan cara Bapak Ibu menyuruh mereka menggambar, menyuruh mereka bercerita. Saya lupa satunya, ada 3, Bapak Ibu. Saya share dulu ya Bapak Ibu ya, bisa ya. Materinya ada. Ini teman-teman MGMP pasti ingat ini di kita kemarin bulan Oktober ada ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa terlihat
Terlihat Bu Noveni? Nah, ini Ya. namanya asesmen non kognitif. Artinya kan bisa dilihat dari cara guru mengenali di kelas awal untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Bu Vera kemarin juga udah jelaskan, bukan hanya produk aja, ini kan produk hasilnya non kognitif Bapak Ibu. Ya kan, ada yang tidak produk, ada yang proses, ada yang lain sebagainya ya. Tapi saya ambil contoh ketika seorang guru mengenali siswanya yang dia sudah grow mindset, bagaimana juga dia mengajak siswa grow mindset atau dia mengetahui minat belajar, gaya belajar, karakteristik si siswa berbeda-beda. Bu, ini jelaskan kemarin apa tuh saya lupa. Tidak serta-merta langsung semua ketika tahu minatnya jadi berubah, atau misalkan dalam satu kelas ada gaya belajarnya semuanya auditorial, nggak gitu Bapak Ibu. Bagaimana teknik kiat itu ada dilakukan di sini ketika Bapak Ibu misalkan yang non kognitif ini, bagaimana dia bisa bercerita. Misalkan kelas 1 dari PAUD, ini susah nih, apalagi kalau zaman COVID kemarin. Bagaimana dia bisa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah. Ya, Bapak Ibu memang, aduh kalau saya baca ini, aduh kesian kita ini, berat betul tugasnya. Ya kan, kayaknya terlalu banyak ya, 30 siswa, 30 kepala yang harus dipahami. Anak di rumah mungkin 3-2 aja nggak sama gitu ya Bapak Ibu. Satu aja anak aja susah gitu kan, ibaratnya untuk bisa kita pahami. Nah, dari pemerintah sudah memberikan rambu-rambunya bagaimana cara menilai si siswa sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran. Kalau saya buat di modul ajar Bapak Ibu yang ada saya share di grup, saya bikin per bab itu. Mau tidak mau seperti itu modelnya untuk memahami pemahaman atau capaian pembelajaran mereka. Tapi tergantung Bapak Ibu sesuaikan konteksnya. Tidak semua guru mempunyai teknik yang sama. Nah, yang kenal kan di sekolah, di kelas adalah Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan anak di kelas 1 kan ini senang cerita. Coba percaya saja, di PAUD itu yang jadi guru PAUD itu kewalahan. Semuanya pengen ngoceh, semuanya pengen ngomong. Ya, saya salut sama guru PAUD dan guru kelas 1 dan kelas 2 yang udah pernah jadi guru kelas itu udah ngerasakan gimana ininya. Jadi ini contohnya Bunda Hilda, diagnosa non kognitif dengan cara mereka bercerita. Lalu dengan cara menulis. Menulis apa saja yang misalkan terkait dengan pemahaman atau potensi awal materi yang akan dibagikan. Nggak usah dulu materi deh, karena kalau lihat yang kemarin dibagikan di KKG itu ada 3 di bawahnya, ada ini, jadi agak susah. Tapi mengenali dulu, kan menulis mungkin dari huruf alfabet itu kan kelihatan. Ternyata si anak belum tuntas di TK, karena di TK kan nggak boleh seperti itu, adalah kondisi kondisi belajar yang menyenangkan. Tapi mohon maaf kami di PKAUD juga tetap ngasih tuh, mau nggak mau ada kekhawatiran kalau si anak ketika lulus dari PAUD nggak bisa menulis atau membaca. Ya kan? Kita semua orang tua demikian. Mau tidak mau ketika lulus dari TK, sorry, mau tidak mau anak kita bisa seperti ini. Nah ini menulis. Ya untuk yang di kelas 1, ya Bapak Ibu suruh aja mereka menulis merangkai kata dan kalimat akan terlihat. Ternyata memang belum bisa, mau tidak mau bergandengan dengan si guru kelas akan mengajarkan mereka menulis. Bahkan mungkin masih kelas 1 soal asesmen atau soal PTS, PAS dibacakan. Lain kalau yang SMA udah punya pikiran yang apa namanya lebih kritis dan SMP. Nah ini juga nih Bapak Ibu. Ternyata penting banget buat guru untuk belajar psikologi. Dengan cara apa? Menggambar. Memang nggak semua anak Bapak Ibu mereka suka gambar. Benar Bapak Ibu? Tapi dari ciri-ciri warnanya sepenelitian Bapak Ibu, makanya saya ambil sumbernya dari salah satu penelitian luar, studi tentang gambar anak-anak masuk dalam diagnosa non-kognitif. Bapak Ibu akan melihat indikator emosi yang ada di mereka. Nanti yang punya anak balita atau batita, suruh deh gambar. Kebanyakan warna apa di situ? Bapak Ibu googling simbol-simbol warna itu akan mengklasifikasi kondisi emosi mereka. Mungkin pernah nonton kan Bapak Ibu cerita pembunuhan, terus detektif menyuruh dia gambar. Apa yang terjadi? Wah, jadi polisi kan di bagian itu perlu kecerdasan tentang psikologi. Kita juga Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin suruh proyeknya atau apa namanya itu tugas anak-anak, misalkan anak-anak unjuk kerjanya hasil proyek atau menggambar, akan terlihat warna yang mereka ambil, akan terlihat garisan-garisan garisan spidol, garisan pensil itu akan terlihat yang berhubungan dengan emosional atau ekspresi siswa atau tidak.
Nah, Ibu mengajar di mana, Bu? Ya, bagian ketiga ini bisa dilakukan baik di tingkat sekolah dasar, SMP, bahkan SMA untuk mengidentifikasi kondisi emosional siswa. Tadi kata Bu Vera, tidak hanya kita muati mereka dengan kognitifnya, tapi bagaimana pengenalan secara kepribadian, secara psikologis untuk mengetahui kondisi pribadi dan emosional. Sudah nggak dilakukan, namanya diagnosa klinis kepada peserta didik kita tadi. Nah, kalau sudah ada hasil kan, ini Bapak Ibu yang terjadi. Identifikasi mau tidak mau 32 siswa misalkan di kelas PAK, misalkan rata-rata memang di wilayah kita basicnya, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Identifikasi emosi negatif yang ada di dari hasil 3 tadi. Mungkin bertanya, ya ampun Bu Fen, belum selesai satu, udah memang begini Bapak Ibu. Tuntutan pendidik, dia belajar sepanjang hayat, menyesuaikan, mencari berbagai informasi untuk bisa menerapkan terapi apa atau hal apa yang terjadi di kelas saya ketika kelas itu tidak nyaman atau kelas itu tidak tercapai pembelajarannya. Setelah tahu, Bapak Ibu menganalisa, tindak lanjutnya apa? Komunikasi dengan siswa, panggil dia. Kalau memang orang tua diperlukan, ya lakukan. Nah, ini dilakukan pada saat awal pembelajaran. Jadi memang benar, Bapak Ibu, setiap guru punya catatan anekdotal siswa, seperti Bu Vera punya buku hubung setiap siswa. Penting, bukan hanya di tingkat atau jenjang PAUD saja. Setiap jenjang menurut saya penting. Kadang kan yang kita ingat itu anak yang bagaimana Bapak Ibu? Pintar dan bandel. Ini lupa nih yang tengah-tengah. Padahal ini seperti apa ya, penghubung, kurvanya itu seperti penghubung untuk melihat keberhasilan kita atau capaian pembelajaran yang ada di kelas kita. Selain asesmen non kognitif lewat 3 tadi, Bunda Bapak Ibu bisa lakukan ini yang namanya asesmen diagnostik. Berkala ini dilakukan saat apa? Saat awal pembelajaran, saat sedang berlangsung, saat awal dan saat akhir ketika membahas topik itu. Yang disebut dengan apa? Formatif dan apa Bapak Ibu? Sumatif. Nah, otomatis ini kan apa? Formatif kan berjalannya, kalau kita di Kumar, sedang berjalannya proses itu untuk menyesuaikan sejauh mana si siswa tingkat pembelajarannya, bukan target apa keberhasilan kurikulum dicapai. Karena kalau kita lihat kurikulum Merdeka kan dijelaskan kepada kita, nggak masalah nih anak di CP, di capaian fase A nggak berhasil, masih sama kok materinya di fase B. Benar nggak Bapak Ibu? Coba dicek kembali buku paket kita, buku rujukan kita. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya juga belajar Bapak Ibu ini kemarin sebelum membagikan ini di KKG kami, KKG Pak Kutai Timur 27-28 Oktober. Benar-benar harus cari lagi ini bikin sendiri ya Bapak Ibu untuk ini ambil lagi dari Kemendikbud. Nah ini asesmen diagnostik kognitif bikinnya seperti ini modelnya. Nanti dibagikan kok di dalam drive ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kan sudah ada, tinggal jelaskan prasyarat bikin soal. Ini kognitif karena berhubungan dengan pola pikir siswa. Gambar, bikin begini, atau nanti bisa yang lain Bapak Ibu lakukan. Mereka memperhatikan, ini gambar apa? Ini di kelas berapa? Tadi nggak lupa. Kelas 2. Dari kelas 1. Nggak mungkin dia ngambil dari PAUD ya Bapak Ibu, karena ada langkah yang harus dilakukan sesuai dengan prosedural yang dilakukan oleh Kemendikbud supaya kita bisa menerapkan apa itu namanya asesmen diagnostik atau asesmen diagnostik kognitif. Ini Bapak Ibu. Pilih yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Mau kognitif aja nggak masalah, mau non kognitif aja nggak masalah. Kalau saya lebih senang ke non kognitif Bapak Ibu. Pendekatan ke kejiwaan anak itu penting. Karena kalau Bapak Ibu lihat ya banyak berita di luar sana. Seperti kata Bu Vera kemarin, muridnya ada yang mau terjun dari jembatan bunuh diri. Kita dengar berita-berita anak-anak stres pembelajaran juga mau bunuh diri. Nah ini Bapak Ibu, ini dari sekolah penggerak. Ibu Vera pasti sudah buka nih materi-materinya. Lakukannya seperti ini. Saya sudah ada tulis unitnya dari mana diambil, halaman sekian. Mau tidak mau Bapak Ibu. Nah ketika anak-anak itu paham yang di skor seperti ini, kalau saya nggak senang, agak nggak terlalu suka karena terlalu banyak yang diskor-skor. Tapi kalau yang non kognitif jadi lebih dekat dengan siswa. Tapi tergantung Bapak Ibu lebih suka yang mana untuk untuk mengetahui minat, gaya belajar dan bakat siswa supaya bisa lakukan pemetaan ternyata si anak butuh ini belajarnya. Ya memang
masing-masing yang memang agak payah ketika satu kelas 32 siswa di dalamnya maksimal, misalkan seperti itu. Tapi mungkin yang cuma satu, dua, kalau malas kebangetan menurut saya. Gimana Bu Vera? Kan ada tuh di kelas kita mungkin, di sekolah kita, di kelas 2, 3, atau mungkin dari satu sekolah cuma 10, 15, yang terjadi malas, padahal paling enak itu dia akan menjadi teman yang asik, apalagi kalau dia ibaratnya seorang gurunya udah sepuh ya, jadi kayak cucu dan anaknya sendiri ketika dia mengajarkan anak-anak tersebut. Ini ya Bu Hilda, nanti saya akan bagikan ini di dalam drive kita supaya kita mempelajari. Memang harus melakukan diagnosa awal supaya mengetahui capaian proses pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Ketika saya mengalami masalah, oh saya sudah tahu karena sudah dapat data dari hasil diagnosa awal, saya akan lakukan ini. Mau tidak mau guru punya grafik masing-masing peserta didik. Tapi kalau mau jujur, ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Pak Riki? Ada nggak Bu Lisa? Nggak ada, malas Bu, ribet. Nanti aja kalau ada apa zaman Bukres dulu ya, baru kita bikin video. Jangan punyain. Saya masih simpan loh Bapak Ibu, punya saya ketika masih saya mengajar itu, punya anak-anak SMP, ada beberapa yang ini menyenangkan ketika membuka kembali. Kadang suami saya, kami sama-sama juga penggiat Pak, beliau di SMA, dikumpuli barang-barang begitu, ibaratnya kertas-kertas yang dari anak senang masih melihat hasil karya mereka, kenang-kenangan dari mereka. Ya bisa Bapak Ibu, nggak usah dikumpul lagi, tapi dibuat dalam soft file, didokumentasikan, jika itu menjadi kenang-kenangan. Setiap nanti kan setiap triwulan kita punya bukti dukung tuh. Nah ini bukti dukungnya model begini Bapak Ibu, benar nggak? Bayangkan luar biasa nih, tuntutan kepada kita para guru ya Bapak Ibu, para pengawas. Bukti dukungmu apa? Kamu lakukan tugas fungsionalmu. Betul. Ya, gimana Bunda? Ini. Betul sekali, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita kerjakan, memang tugas yang mulia, tugas yang luar biasa untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi mau tidak mau ya harus adaptasi dengan perubahan daripada pendidikan itu sendiri atau kurikulum. Itu ya Bu Hilda ya? Iya, Bu. Iya. Baik, Bu Hilda, demikian tadi pemaparan dari Bu Noveni. Selanjutnya ini ada Ibu Himawati. Ibu Himawati, apa Ibu ada di ruangan, Bu Himawati? Silakan, Iya, Bu, Bu? ya, Ya. selamat malam. Selamat malam, Ya, Ibu. terima kasih. Silakan, Bu. Silakan, Ya. Bu. Ya, terima kasih buat materinya yang sangat memberkati saya dan menjadi pertanyaan saya dalam mengadakan proses belajar mengajar itu ada tantangan yang saya hadapi, Ibu, yaitu dalam proses pembelajaran untuk lebih hidup lebih menarik itu sekarang banyak digunakan dengan aplikasi teknologi yang sekarang atau digital. Nah, ini saya mengalami kendala untuk mengikuti atau menguasainya. Nah, saya minta tip-tip bagaimana untuk kita bisa menggunakan IT atau aplikasi-aplikasi digital dalam proses pembelajaran tersebut. Karena segala sesuatu sekarang segalanya pakai itu ya, pakai IT seperti itu. Terima kasih. Silakan, Bu Noveni. Ya, terima kasih Ibu Himawati dari Jogja, setia dari kegiatan kompetensi kemarin. Otomatis ya Bu ya, ternyata peserta didik kita lebih jago atau anak kita di rumah lebih jago daripada kita, sehingga kalau kita tidak pembelajaran yang kreatif, inovatif di kelas, mereka akan bosan. Kalau pembelajaran agama kok catat tulis, mau enggak mau, memang gurunya harus beradaptasi kan Bunda untuk itu. Caranya mungkin ketika anak lebih jago, Bunda kita berbesar hati, penuh dengan rendah hati, minta tolong dia yang ngajari pertama di kelas atau kolaborasi. Ya, kita mengakui bahwa mohon maaf, Ibu gaptek mungkin, kalian mungkin bisa ini. Jadi mungkin ada teknik, Ibu SMA atau gimana Bu? SMA, Bu. Nah, SMA kan anak-anak yang wah keren. Lebih jago mereka ya, lebih jago gitu. Iya, lebih jago. Jadi mereka memang Ibu harus melibatkan mereka, Bu. Mungkin Ibu punya materi misalkan ya, kan misalkan materi apa di kelas 10 tentang keluarga kah, atau apa.
misalkan ini ya caranya Ibu untuk menyampaikan pendidikan atau menyampaikan proses pembelajaran, Ibu ganti yang tadinya konvensional dengan menjelaskan, Ibu minta mereka yang membuat. Jadi sistemnya itu namanya split classroom atau apapun itu istilahnya. Sampaikan dulu materinya, tapi mereka ketika pemahaman dengan cara digital untuk penyampaian ketika guru masuk ke dalam kelas. Itu model split classroom gitu, Bu. Jadi Ibu tinggal harus mempelajari bukan metode, model-model pembelajaran apa yang tepat untuk kelas saya, terutama yang penguasaan IT-nya tinggi. Itu tadi. Jadi memang Ibu harus, ayo nak, bantu Ibu untuk bisa, atau tugas-tugas mereka berhubungan dengan IT itu tadi. Entah itu bikin video pendek, entah itu bikin ya di TikTok atau di YouTube ya, Ibu harus gunakan, atau misalkan belajar aplikasi Canva yang sudah terintegrasi dengan Kemendikbud ya kan, kalau kita lihat di PMM juga adalah Canva for Edukasi. Nah, bagaimana Ibu bisa menggunakan platform itu untuk mengajar. Mau nggak mau Bunda, apalagi Yogyakarta kan sebagai kiblatnya kota pelajar di Indonesia, salah satunya di daerah Jawa, mau tidak mau ya gurunya harus beradaptasi. Jadi Bunda minta mereka terlibat. Materi apa Ibu punya, minta tolong nak, kerjakan bisa nggak? Nanti coba diinikan presentasi masing-masing. Itu jadi masukan juga buat Ibu kan? Hasil karya mereka tetap menjadi copyright mereka, tapi Ibu kumpulkan sebagai bukti fisik untuk kita kinerja, bukti dukung bahwa pembelajaran dengan cara model seperti itu. Itu Bunda ya. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bunda. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Gimana Bu Himawati? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya. Presensi sudah dibagikan di chat ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Saya nggak gunakan belajar ID, kasihan teman-teman ada yang nggak masuk. Jadi kita akun biasa aja sudah yang punya CE untuk digunakan. Karena kita nggak gunakan ini lagi ya, kita pakai Zoom aja Bapak Ibu untuk seterusnya, memudahkan masuk link dan lain sebagainya juga untuk pelaporan begitu Bapak Ibu. Jadi saya alihkan ke ini Bu Vera tadi, saya alihkan ke link biasa supaya Bapak Ibu bisa isi dengan mudah. Jadi dipermudah lagi nih Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di grup, nanti ada langsung link absennya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu belum ada di grup, Bapak Ibu mungkin Bu Noveni bisa share link untuk grup WhatsApp WhatsApp-nya Bu di grup ini Bu. Jadi oh iya sebentar ya, link ini ya WhatsApp ya. Rekan-rekan yang bisa bergabung nanti ada nih Bu yang belum Bu. Bentar ya, nanti ya sambil berjalan Bu, nanti saya cek dulu ininya. Sebentar saja. Iya, bisa juga Ibu pemateri, Ibu Novemi bisa dibagikan juga link materinya, bisa Oh Bu. iya Bu, nanti setelah ini kita bagikan link materinya, dimasukkan ke dalam Drive. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ke dalam grupnya ya Bapak Ibu, supaya tidak tumpang tindih. Jadi tidak bertanya lagi, karena sebagian besar teman-teman banyak yang sudah masuk ke dalam linknya. Sebentar saya coba kirimkan dulu. Lanjut Bu Vera, masih ada Baik, Bapak atau? Ibu, masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu untuk 3 penanya berikutnya? Mungkin gimana nih misalnya pertanyaannya, bisa nggak Bu Noveni kalau growth mindset ini di apa dimasukkan misalnya ke dalam modul ajar atau bentuknya seperti apa jadinya, kan bisa Bapak Ibu bertanya, atau mungkin ini kaitannya dengan apa, seperti itu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu jika masih ingin ada yang bertanya, terus misalnya nanya lagi itu apa fix mindset bisa berubah jadi growth mindset seperti itu, ataukah memang fix mindset itu ya orang memang yang sudah fix mindset udah gitu kan gitu, apakah itu bawaan dari lahir atau proses atau seperti apa, kan banyak pertanyaannya gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, Ibu Gilda masih ingin Iya, saya masih ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kedua.
Tadi materi kita adalah grow mindset untuk meningkatkan wawasan berpikir dari si guru itu sendiri yang berkaitan dengan peserta didik. Gitu. Tadi ada ibu yang bertanya eh, dari 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 Surabaya ya mungkin ya, ya ibu. Dari Eh, Jogja. iya, iya. Jadi grow mindset itu yang nanti pada prakteknya apakah didukung oleh sarana prasarana yang ada di lingkup tempat kita belajar, ataukah grow mindset itu adalah upaya daripada guru sendiri. Jikalau di dalam lingkup sekolah tidak tersedia sarana dan prasarana. Kalau yang saya lihat sekarang adalah untuk mendukung grow mindset itu ada tersedia platform Merdeka Mengajar. Sehingga dengan mudahnya kita banyak belajar dari platform ini. Nah, seperti itu. Seperti saya di tempat saya mengajar itu sarana prasarana untuk mendukung kegiatan itu tidak begitu mendukung, tetapi kami harus berusaha supaya materi pembelajaran, terutama materi yang terbaru, Merdeka Belajar itu literasinya banyak, karena anak itu terus terang malas membaca. Jikalau kita tidak kreatif, maka eh, materi yang mau kita sampaikan dengan penjelasan-penjelasan teologi yang begitu banyak, itu akan eh, tidak dipahami dengan baik. Jadi, menurut saya untuk mendukung mindset perkembangan atau grow mindset seorang pendidik itu juga didukung dengan sarana prasarana yang ada dalam lingkup sekolah di mana kita mengajar. Atau seperti apa, Bu? Kita harus berusaha sendiri untuk meningkatkan kemampuan kita atau seperti apa? Ya, terima kasih, Ibu. Ya, terima Silakan kasih, Bang Bu. Feni. Ya, jadi yang pertama Silakan. perlu kita pahami bahwa grow mindset itu adalah timbul dari dalam diri kita sendiri, memandang suatu keadaan, Bapak Ibu, dengan 5 area kunci tadi. Mulai dari ketika dia mengalami kendala sampai kepada melihat kesuksesan orang lain. Jadi berhubungan dengan kejiwaan seseorang ketika dia menghadapi 5 area kunci itu, kuncinya di situ, Bunda. 5 area kunci itu tadi. Ketika hubungannya dengan sarana prasarana itu udah berbeda. Karena ketika dia tidak mendapatkan sarana prasarana yang seperti yang diharapkan, bagaimana effort atau usaha si guru untuk bisa mencapai perkembangan. Jadi intinya di grow mindset itu sendiri adalah dari si diri guru sendiri menghadapi berbagai tantangan, entah itu kondisi pembelajarannya nanti sudah dipenuhi oleh sekolah atau tidak, si gurunya yang mempunyai tanggapan terhadap kondisi lewat kejiwaannya, lewat pola pikir yang dia dapatkan. Seperti itu, Bunda. Jadi beda, konteksnya beda karena ini hubungannya dengan kejiwaan dia sendiri menghadapi 5 proses yang menjadi bagian utama di proses grow mindset itu tadi. Itu tadi. Jadi memang lebih kepada faktor pribadi si guru atau peserta didik, lebih kepada kejiwaan menanggapi hal-hal yang terjadi di sekitar dia. Begitu, Bunda. Baik, Ibu Gilda, bagaimana Ya, Bu? ya, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk sementara, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibu narasumber dan moderator. Ya nanti Bu, Terima kasih Bu Gilda. tadi seperti Berkati pertanyaan Bu. Bu Vera, benar itu, apakah itu akan masuk di mana namanya? Masuk di sintak-sintak atau langkah pembelajaran? Bisa, Ibu. Ibu pilih mana modelnya? Pilih yang seperti apa? Masuk nggak nanti kalau saya bikin, kalau ada yang lihat itu kolom diferensiasi pembelajaran, masukkan di situ bisa. Jadi tergantung konteks yang ada atau kondisi yang ada di sekolah dan kelas PAK Bapak Ibu yang ampuh seperti itu. Jadi memang tinggal kita menyesuaikan apa yang sudah diberikan, misalkan rambu-rambunya oleh pemerintah. Oh, ternyata ini masuk kepada ranahnya ini. Jadi tinggal Bapak Ibu hasil data dan analisa itu yang digunakan untuk bisa mengembangkan kalau hubungannya dengan grow mindset kepada siswa seperti itu. Itu ya Bunda ya. Baik, terima kasih Bu Gilda. Bu Noveni? Ya, Halo, Ya, Bu Ibu. Noveni. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Ibu Gilda, Tuhan Yesus memberkati. Ini sepertinya Ibu jaringan, Bapak Ibu, kita sudah Bu Noveni. Tadi Bu aman-aman. Noveni terhenti sebentar, Bu. Kita lanjut Bu Noveni kepada Ibu Ane Manik dari SDN 007 Muara
Wahau. Silakan Ibu Ana. Shalom Bu, Tuhan berkati Bu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Saya sebenarnya nggak mau bertanya, tapi lebih ke menanggapi apa yang disampaikan atau yang ditanya oleh Ibu Hilda. Sama seperti yang sudah disampaikan Ibu Feni, jadi sebenarnya grow mindset itu memang benar tidak dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Karena itu berdasarkan tadi grow mindset itu pola pikirnya kita. Jadi bagaimana kita berpikir untuk bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, untuk menciptakan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak murid kita. Kemudian kalau dihubungkan dengan mindfulness, bukan hanya guru, tapi semua yang ada di dalam ruang kelas yang akan mengikuti kegiatan dan selama pembelajaran. Guru, murid, semua harus hadir penuh. Itu full mindfulness. Hadir penuh dalam arti kita bukan hanya ada di tempat, tapi kita nggak fokus. Gitu, Bu. Jadi selama kegiatan pembelajaran, guru harus paham dulu. Dia harus hadir dulu di tempat, apa yang dia sadar apa yang akan dia lakukan, begitu juga dengan muridnya. Apa yang akan mereka lakukan. Begitu. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi. Seperti yang ditanyakan oleh Ibu apa tadi yang dari Jogja, bagaimana sih trik-trik atau tips untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di saat anak SMA yang kita ajarkan itu mereka itu lebih menarik, lebih tertarik kepada pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi gitu kan Bu. Jadi kalau di tempat saya sendiri gitu ya Bu, saya mau berbagi sedikit. Kebetulan saya mengajar di SD. Kemudian jumlah siswa saya itu tidak banyak. Di setiap kelas paling banyak saya cuma mengajar 2 orang siswa gitu. Kemudian kalau untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, saya cukup tahu. Dalam artian ketika kita sebagai seorang guru, sebelum memasuki pembelajaran setiap semesternya, yang pastinya kita harus sudah tahu sebelumnya bagaimana sih kebutuhan belajar anak murid kita, gitu kan Bu. Dan untuk untuk mengetahui kebutuhan belajar anak murid kita, banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan. Mulai dari hal yang sederhana aja, misalkan diskusi atau bertanya kepada wali kelasnya, gitu. Apa sih yang menjadi apa ya? Bagaimana sih anak ini ketika dia belajar? Karena di tempat saya sendiri, diferensiasi yang saya buat itu lebih kepada setiap minggunya, bukan setiap pembelajarannya. Jadi saya mengganti model pembelajaran yang saya terapkan kepada murid saya setiap minggu di tiap kelas. Karena murid saya satu, dua gitu. Kemudian saya juga tidak semata-mata mengintegrasikan kepada murid saya itu tentang menghubungkannya dengan teknologi, enggak. Saya juga bawa mereka lihat ke lingkungan karena di materi SD itu masih banyak tentang alam gitu kan. Saya ajak mereka langsung lihat ke lingkungan kita sendiri untuk menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi Bapak atau Ibu guru ketika ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nggak semata-mata harus di dalam kelas, kemudian mengintegrasikannya dengan teknologi atau komputer, enggak. Boleh kok. Kayak saya tuh pernah mengajar di SMA. Untuk kelas di SMA itu ada saya belajar melayani ya. Saya itu ajak murid saya setiap bulan ikut pelayanan gereja-gereja lingkungan yang ada di sekitar kami. Jadi mereka juga belajar bagaimana melayani. Jadi pembelajaran itu nggak semata-mata harus terintegrasi dengan internet, enggak. Tapi bisa Ibu lakukan sesuai dengan konteks ya Bu ya, sesuai dengan konteks yang dengan materi kita.
apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa membantu kita untuk memudahkan murid-murid kita menerima pembelajaran itu dan mereka bisa acting, bisa langsung ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri begitu. Baik Ibu Ana, terima kasih untuk berbaginya Bu Noveni. Jadi Bu Ana nih rupanya kreatif, jadi setiap minggu berganti dan mau bilang bahwa sebenarnya ya kalau namanya grow mindset itu nggak ada kaitannya dengan sarpras ya. Itu kalau saya dari tadi ngamatin pembelajarannya Bu Noveni gini Bapak Ibu tuh grow mindset itu kan kayaknya susah banget tapi dikasih kunci. Halo Bu Vera, apakah terlempar? Langsung gelap. Bapak Ibu dengar suara Bu Vera, Bu Herlina? Tidak. Iya, kemana Ibu? Itu Bu langsung. Noveni, halo. Iya, Halo iya. ya Bu Noveni. Ini mati lampu nih Bu saya nih. Jadi saya tiba-tiba langsung jadi jadinya Lanjut. Tapi aman kan Bu? mati lampu total ya. Jadi gitu Bu Ana, saya sepertinya udah tidak jadi co-host lagi nih, Bu Noveni. Sebentar, Ibu pakai yang mana Bu anunya? Ini pakai Herlina. Coba saya cari Herlina. Nah, sudah jadi co-host nih. Oh, sudah? Belum. Nggak Belum, kelihatan Bu, namanya, Bu. belum. Bentar, saya cari Herlina. Nggak ada di sini. Herlina. Oh, yang ini. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sip. Ya. Oke, sudah ya, Bu. Oke, ya. Berarti Bu Ana gitu. Silakan Ibu Noveni Ya, dilanjutkan. ya, terima kasih Bu Ana pengalamannya yang luar biasa tentunya juga memperlengkapi kita. Benar seperti yang Leo katakan berbeda-beda ya konteks dari si siswa tadi. Kemarin mengajar SMA ya Bu Ana ya dengan kondisi paham sekali karena saya juga lama di tempatnya Bu Ana itu 13 tahun mengabdi di kecamatan di Muarawahau dan di kecamatan Kombeng berbeda sekali dengan anak-anak yang ada di kota. Tadi konteksnya di Bu Himawati memang di Jogja rata-rata penggunaan IT begitu tinggi dibanding kami yang ada di pelosok ya mau tidak mau menyesuaikan kepada anak-anak kadang belajarnya di bawah pohon kadang saya dulu di kelas kita susun bangkunya ke belakang kita mau tengkurap kah mau tidur kah silakan saya katakan pernah saya posting itu juga di Facebook ya beberapa tahun yang lalu itu jadi ada yang komentar kok anaknya pada tengkurap pada tiduran di foto seperti itulah itu supaya ketika mereka lelah ya kita berikan waktu untuk istirahat tidak serta merta untuk terus memberikan materi kepada siswa tapi juga pengenalan kepada anak jadi itu sangat penting sekali memang seperti yang sudah disampaikan Bu Ana saya percaya juga pengalaman Bapak Ibu kita semua diperkaya dengan apa yang sudah dilakukan itu ya terima kasih Bu Ana tetap semangat walaupun ada satu peserta didik cuma satu dua dengan model belajar yang berbeda-beda tentunya akan memberikan Sama kami. Sini yang resen itu. Halo Pak Lipi. Baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapat atau uh, menyampaikan pengalaman seperti Ibu Ane tadi. Oh iya Ibu Vicky. Ayo Bu Vicky silakan Bu. Ya, siap Bu Herlina. Ibu Vike. Ya, Vike. Nah, itu kan bahasa antara Manado dengan Batak itu kan beda ya. Silakan Ya, Vike. ya untuk materi hari ini kayaknya sangat menarik sekali dan saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin menambahkan sedikit karena ini dari pengalaman saya sebagai guru hampir 20 tahun jadi guru. Jadi
menurut saya itu untuk kita membangun eh, sesuatu hal yang menyenangkan dalam kelas kita atau dalam pembelajaran kita itu memang harus dari kita sendiri, dari guru itu sendiri. Jadi dari semangatnya kita, dari energiknya kita, dan kemudian di saat kita menyajikan pembelajaran itu harus kita melihat anak-anak. Jadi saya itu setiap yang dulu waktu masih kurikulum KTSP, di situ RPP saya itu setiap semesternya itu berubah sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita lihat apa yang yang menjadi kebutuhan anak dalam pembelajaran. Jadi kita guru yang harus berkreativitas gitu. Jadi jangan dan memanfaatkan uh, yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi kalau saya enggak terlalu ke IT karena walaupun saya sedikit-sedikit ngerti IT, tapi saya mengikuti perkembangan zaman yang anak zaman sekarang. Jadi maunya mereka apa begitu. Agar supaya di dalam kelas itu tidak membosankan. Jadi kalau kelas rendah terutama kelas 1 2 itu mereka lebih banyak ke metode gambar gitu. Kalau film kayaknya untuk video-video pendek mungkin kayaknya tidak terlalu mereka suka, walaupun suka tapi gampang mereka lupa. Tapi kalau disajikan dengan gambar, pasti mereka akan ingat. Pas ditanya untuk pembelajaran yang lalu, untuk minggu ini kita mengajar, terus awalnya kita tanya dengan pembelajaran yang lalu, kemudian kita sudah menyajikan gambar, kita hanya mengingatkan, kita tidak memberikan lagi gambar visual kepada mereka. Mereka langsung menjawab, oh iya, yang ini yang ibu guru pernah, yang minggu lalu ibu ada kasih begitu dah. Orang anak-anak bilang. Jadi ya itu setuju sekali dengan ibu narasumber tadi, ibu Noveni dan juga ibu Herlina. Itu kembali dari diri kita, dari kita sebagai guru, bagaimana kitanya berkreativitas untuk memberikan kelas yang dalam pembelajarannya yang asik, menyenangkan, gasing, gampang, asik dan menyenangkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Gimana tadi nyebutinnya? Vike kah? Vike ya? Ayo, mikrofonnya belum dia nyalain tuh. Sorry. Iya, Ibu Vike. Kalau susah sebutnya Ibu Vike, Ibu Susan aja. Ya Ibu Vike gitu, Ibu Noveni ini sama kita nih Ibu Gilda, Ibu Noveni, Ibu Vike nih sama satu angkatan PPG-nya nih Bu. Uh, gitu Bu, Iya, jadi tapi kreatif, orangnya kreatif Bu Noveni. Silakan Bu Noveni merespon Bu. Ya, terima kasih Bu Fika. Akhirnya bertemu di Zoom ya Bunda ya. Jadi pengalaman ya, yang luar biasa. iya, Jadi saya bisa tanggapi yang Ibu sampaikan memang benar. Ketika anak tadi diingatkan kembali anak-anak suka dengan visual gambar itu tadi ya Bu ya. Jadi memang harus iya, ada reward juga yang diberikan kepada siswa ya kan seperti yang Ibu sampaikan tadi susah payah mereka mengerjakan ada effort itu kita harus hargai seperti kata eh, bagian di 5 area kuncinya Grow Mindset itu setiap usaha pribadi individu guru kah atau kepada peserta didik memang harus diberikan reward kepada mereka supaya mereka terus berusaha dan merasa dihargai akan setiap pekerjaan mereka. Itu tadi. Terima kasih Bu Vika pengalamannya yang luar biasa baik sekali untuk memperkaya kita semua dengan masa kerja yang sudah cukup lama ya Bu ya 20-an tahun. Ini tentunya berbagai macam sudah generasi ya Bunda ya yang sudah dialami mulai dari yang gaptek mungkin kita nggak ada menggunakan IT tiba-tiba harus menyesuaikan dengan penggunaan IT. Itu Bunda. Terima kasih buat sharingnya. iya, ya. Tuhan memberkati. Berkati Ya, Bunda. berarti gitu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir dari, bukan pertanyaan, tapi support terakhir dari Ibu Vike. Jadi Bapak Ibu bahwa sebenarnya kunci kita menjadi growth
itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi yang kita alami ya kalau kita tahu firman Tuhan ya pastilah kita akan terus grow mindset kita. Jadi jangan jadi fix mindset, terus berjuang, terus bersemangat. Ya paling tidak Iya, dasarnya adalah firman Tuhan gitu. iya, Terus betul terus sekali, Bu. kreatif Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Setiap tantangan pasti ada kuncinya. Begitu ya Bu Noveni. Eh, Bu Noveni mungkin nanti Bu Noveni bisa kembali membagikan link WhatsApp grupnya Bu Noveni di kolom chat karena ada banyak rekan-rekan yang baru masuk nih Bu Noveni. Mungkin mereka rekan-rekan ini nggak tahu link WhatsApp kita. Jadi nanti ketika pembelajaran berikutnya kita sama-sama belajar. Yang perlu diingat Bapak Ibu mungkin kinerja mengejar-ngejar kita gitu. PMM juga mengejar-ngejar kita. Cuman ya paling tidak jangan jadikan itu bikin buat kita tuh jadi ikut ikut webinar karena mau sertifikatnya gitu Bapak Ibu. Ya itu juga sih tujuannya ya. Mau nggak mau nggak bisa bohong gitu kan. Tapi paling tidak kita punya pemahaman yang bagus kan Bapak Ibu. Punya hal yang baru. Mungkin nanti Bu Noveni juga bisa membersamai dalam PMM dan kinerja. Baik Bapak Ibu, kami terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Noveni, kepada seluruh rekan-rekan yang ada di room Zoom pada hari ini. Betapa bersyukur kita bisa berbagi dan pemahaman banyak hal tentang cara berpikir orang-orang yang berkembang seperti itu. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bu, Mungkin nanti Bu Bapak Fer, Ibu mungkin kalau foto dulu Bu, baru kita akhiri. oh, kan Foto, kita minta senang tolong ngobrol ya. semuanya buka ininya. Buka kameranya Bapak Ibu, silakan. Ada 3 slide. Jangan lupa gayanya Bapak Ibu. Ya, sudah siap Bapak Ibu untuk slide pertama? Halo Ibu Elis. Sudah siap ya? Satu, ada yang masih pegang HP sepertinya. Satu, dua, tiga. Untuk slide pertama, sebentar saya pindahkan dulu, Bapak Ibu. Terus kemudian slide kedua. Bentar Bapak Ibu ya, sudah siap untuk slide kedua? Halo Pak Wahyu. Lihat tadi aku larang nonton, dia Ya. nangis sampai muntah. Satu, Halo, halo. dua, tiga. Bentar. Terakhir. Ini bareng sudah bareng. Bentar, saya terakhir ya. Bapak Ibu, saya terakhir masih banyak yang Baru foto bareng, nih. aneh sekali. Apakah ada di situ? Ya, saya foto ya. Satu, dua, tiga, screenshot. Ya. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam materi juga pelaporan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk kinerja nanti tinggal lihat di drive-nya. Silakan Bu Vera. Bu Noveni, Silakan Bu halo. Vera. Bu Vera silakan. Waduh. Sebentar lagi saya.